Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Mimbar Kristen RRI Nia Selatan. Bersama dengan saya, Pendeta Taminuddin Lauli. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pemikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Engkau mempertemukan kami dalam program Mimbar Kristen melalui RRI Nia Selatan. Kami bersyukur kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu malam hari ini. Biarlah Engkau berbicara bagi kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar setia RRI Nia Selatan, kita bertemu kembali dalam program Mimbar Kristen. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua yang terambil di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Saya baca bagi kita, mari kita mendengar dengan setia firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema dalam penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini, sikap pantang menyerah, yang harus kita teladani dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Namanya adalah Bartimeus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita banyak hal yang harus kita hadapi. Dan terkadang kita mengalami satu masalah yang begitu berat yang membuat kita terkadang tidak berdaya. Melalui kehidupan Bartimeus pada malam hari ini, kita belajar melalui keteladanannya yang diberikan kepada kita, bagaimana sikap Bartimeus saat dia menghadapi pergumulan yang begitu berat, persoalan yang begitu berat. Kita bisa belajar dalam kehidupan Bartimeus, bagaimana Bartimeus ini menghadapi sebuah tantangan. Sikap yang ditunjukkan oleh Bartimeus adalah sikap pantang menyerah. Dan sikap pantang menyerah ini perlu kita tiru sebagai orang percaya. Karena ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang cengeng.
Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang gampang putus asa. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang gampang kecewa. Dia mau kita menjadi orang-orang yang benar-benar berjuang sampai akhir. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia sampai akhir, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Orang yang bertahan dalam segala tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal kita belajar bagaimana sikap pantang menyerah yang dilakukan oleh Bartimeus, yang perlu kita teladani sebagai orang percaya, yang perlu kita tiru, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Beberapa hal yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini, bagaimana sikap pantang menyerah itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Yang pertama, sikap yang dilakukan oleh Bartimeus, sikap pantang menyerah, yaitu tidak mau diam. Kalau kita lihat bagaimana Bartimeus ini, seorang yang buta, ya, seorang yang buta. Dalam ayat yang 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Dia punya kelemahan, dia punya tantangan, dia punya pergumulan, di mana Bartimeus ini seorang yang buta, tidak bisa melihat, dan kerjanya adalah mengemis. Kerjanya setiap hari mengemis di pinggir-pinggir jalan dan di depan-depan gerbang pintu bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimeus ini yang perlu kita tiru dalam kehidupan Bartimeus, sekalipun dia punya tantangan dan pergumulan, adalah tidak mau diam. Dia tidak mau diam dalam keadaannya. Bartimeus tidak dapat melihat, sekalipun dia tidak dapat melihat, dia punya kelemahan, tetapi dia tidak mau diam, dia tidak mau tenang, tapi dia mencari Yesus. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ada banyak orang menyuruh dia supaya dia diam. Namun Bartimeus ini tidak mau diam, dia terus berseru kepada Tuhan, dia terus berseru. Sebagai orang percaya, jangan pernah diam, berseru kepada Tuhan. Ada tempat kita mengadu, ada tempat kita berseru, yaitu Yesus Kristus tempatnya. Dan tempat itu adalah tempat yang tepat untuk kita berseru. Mengapa? Karena di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berseru kepadanya, maka dia menyendingkan telinganya, mendengar setiap doa-doa orang percaya. Ketika kita berseru, dia membuka telinganya, dia membuka matanya untuk melihat dan mendengar setiap seruan doa kita. Barang siapa yang berseru kepadanya, maka dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Oleh sebab itu yang perlu kita tiru yang pertama adalah tidak mau diam. Tidak boleh diam. Tidak boleh diam berarti tidak hanya menerima segala kelemahan. Dia tidak hanya menerima, ya sudahlah, apa boleh buat, inilah nasib. Bartimeus tidak berpikir demikian. Dia punya sikap yang pantang menyerah. Dia tidak mau diam dalam keadaan yang terpuruk itu. Dia mau bangkit dari tempatnya. Dia mau mencari Yesus. Itu yang perlu kita tiru dalam kehidupan Bartimeus. Tidak mau diam. Dia terus berseru kepada Yesus. Memakai mulutnya untuk berseru dan berseru. Sebagai orang percaya, apa yang perlu kita tiru? Jangan pernah diam dalam keadaanmu yang kadang-kadang mengecewakan itu. Terus mencari Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar. Sampai Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Sampai Tuhan menjawab. Jangan pernah diam. Dalam menghadapi masalah, apakah kita mengandalkan iman kita hanya pada penglihatan saja? Atau memiliki iman sekalipun belum melihat? Ini yang perlu kita miliki Bapak Ibu Saudara. Sekalipun belum kita melihat, sekalipun kita tidak dapat melihat, tetapi kita punya iman di dalam Kristus bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan ini sungguh ada rancangan Allah, bahwa rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, di mana Allah telah menyediakan sukacita yang penuh pengharapan di dalam Dia. Oleh sebab itu, jangan pandang masalah, jangan lihat masalah, lihatlah kepada Dia. Jangan pernah tinggal diam,
terus bergerak, terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Ini yang pertama yang perlu kita tiru di dalam kehidupan seorang Bartimeus, yang dimana dia memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah yang ditunjukkannya adalah tidak mau diam. Yang kedua, apa yang perlu kita tiru dalam kehidupan seorang Bartimeus? Yang kedua, sekalipun dia buta, namun dia tidak pernah terpengaruh oleh keadaan. Bartimeus tidak peduli dengan omongan orang. Ia tetap fokus kepada Yesus. Tidak terpengaruh dengan keadaan. Ada banyak orang mencibir dia. Ya sudahlah, kamu sudah buta, dia tidak mendengar. Bagaimana dia mendengar? Ada banyak orang yang mengikut dia. Tidak mungkin dia mendengar engkau berseru-seru. Namun Bartimeus ini tidak pernah terpengaruh apapun yang diomong orang. Tidak peduli. Dia tahu bahwa Allah Maha mendengar. Yesus Maha mendengar. Dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Sekalipun kita berada di tempat-tempat yang tersembunyi. Mungkin engkau malu dalam keadaanmu. Mungkin engkau berkata, tidak mungkin aku berseru kepada Tuhan. Mungkin engkau berkata, tidak mungkin aku datang kepada Tuhan. Saya adalah seorang pendosa. Tidak mungkin Tuhan mendengar doaku. Dengar baik bahwa Allah yang penuh kasih itu jangan pernah terpengaruh dengan omongan orang. Engkau datang kepada Tuhan berseru. Maka ketika engkau berseru kepada Tuhan, dia mendengarkan setiap doamu. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, dia mendengarkan setiap pergumulanmu. Oleh sebab itu, datang kepadanya. Jangan pernah terpengaruh dengan keadaan apapun. Apapun keadaanmu, apapun keberadaanmu saat ini, apapun yang kau alami saat ini, jangan pernah terpengaruh dengan omongan orang. Omongan orang itu anggap angin berlalu saja. Memang banyak orang mengomongin kita, banyak orang mengata-ngatai kita, tetapi jangan pernah dengarkan. Dengar kata Tuhan, bahwa Tuhan mendengarkan setiap jeritan orang-orang yang berseru kepadanya. Mau omong apa saja, terserah mau omong apa saja tentang diri kita. Kita hanya mendengar tentang Yesus. Yesus yang penuh belas kasihan. Mungkin ada orang banyak berkata, enggak mungkin, mana mungkin Tuhan mendengar doamu. Engkau adalah seorang pendosa. Engkau adalah seorang yang tidak benar. Mungkin banyak orang mencibir engkau. Dengar baik. Allah yang penuh kasih itu mendengarkan setiap doa-doa kita. Ketika kita fokus kepadanya dan tidak peduli apa kata orang seperti Bartimeus, maka Tuhan mendengar doa-doa kita. Inilah yang menarik dalam kehidupan Bartimeus ini. Sehingga dia mendapatkan mujizat. Tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Tidak terpengaruh. Sekalipun banyak orang mencibir. Banyak kali kita berhenti, bingung. Bila kita fokus pada persoalan-persoalan. Bila kita fokus pada omongan orang. Kita tidak bisa berjalan. Mengapa? Kita hanya berpikir tentang omongan orang. Maka ketika kita melupakan semua apa omongan orang. Kita fokus kepada Tuhan. Maka yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Inilah sikap yang dimiliki oleh Bartimeus yang perlu kita tiru sebagai orang percaya. Tidak terpengaruh omongan orang, tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Apapun keadaanmu saat ini, apapun keberadaanmu, mungkin engkau tidak berdaya, mungkin engkau tidak punya jalan keluar. Percayalah bahwa Yesus sanggup membukakan jalan bagimu. Dia sanggup membukakan pintu bagimu. Dia punya 1001 cara untuk menolong engkau. Kalau engkau sudah mulai putus asa, dengar baik firman Tuhan malam hari ini. Dialah Allah sumber segala sesuatu. Dia punya cara. Dia punya 1001 cara. Kalau ini sudah tertutup, ini sudah tertutup, ini sudah tertutup, maka akan banyak pintu-pintu akan dibukakan bagimu. Jika engkau fokus, melihat, memandang kepadanya, tidak terpengaruh dengan keadaanmu. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan keadaan, yang sanggup membukakan pintu. Bahkan yang tidak ada pintu, dia sanggup membuka pintu-pintu yang baru. Kita bisa lihat dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka datang lari dari tanah Mesir, mereka menghadapi Laut Teberau di mana tidak ada jalan.
maka Allah yang penuh kuasa itu, Dia sanggup membelah laut, Dia sanggup membukakan jalan bagi kita. Bagi orang tidak mungkin ada jalan, itu di depan adalah maut, kematian. Tetapi bagi Allah, sekalipun di dalam lembah kekelaman, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan membukakan jalan bagi kita sebagai orang percaya. Berserulah kepadanya, jangan pernah terpengaruh dengan keadaanmu, apapun pergumulanmu, sebesar apapun yang kau alami dalam hidup ini, jangan pernah terpengaruh, karena Allah sumber segala sesuatu yang sanggup menolong dan sanggup memberkati kita. Dia sanggup membukakan jalan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sikap Bartimeus yang perlu kita tiru sebagai orang percaya, sikap di mana dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan, dia tidak pernah terpengaruh dengan persoalan apapun yang sedang dihadapi, dia tidak pernah terpengaruh dengan omongan orang. Itu yang dia lakukan oleh seorang Bartimeus dan yang perlu kita tiru sebagai orang percaya. Sudahkah kita seperti Bartimeus pada malam hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik. Ketika engkau tidak pernah terpengaruh oleh keadaan, maka Allah yang telah berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia pasti menggenapi dalam kehidupan kita. Bartimeus mendapatkan mujizat karena tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Coba kalau dia berkata, ya sudahlah, nggak mungkin lagi dia mendengar doa saya. Nggak mungkin dia mendengar saya orang kecil ini. Tidak mungkin dia mendengar karena saya terlalu jauh. Nggak mungkin mendengar di tengah-tengah orang banyak. Dengar baik. Di mana saja engkau berada pada malam hari ini. Mungkin engkau sudah menyembunyikan diri. Atau mungkin ada engkau di ranjang. Atau mungkin engkau ada di kamar. Mungkin engkau ada di rumah. Dan sedang mendengar siaran ini dengan baik. Allah yang kita sembah. Allah yang sanggup mendengarkan segala seruan doa kita. Bahkan apa yang tidak pernah muncul, yang tidak pernah kita ungkapkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, dalam pikiran kita, yang tidak pernah dilihat oleh mata, Allah menyediakan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sikap yang kedua yang dimiliki oleh Bartimeus. Sikap yang ketiga yang dimiliki oleh Bartimeus yang perlu kita tiru sebagai orang percaya adalah tidak malu. Bartimeus ini tidak malu dengan keadaannya, sekalipun dia buta. Bartimeus ini tidak malu dengan segala keadaannya, sekalipun banyak orang mencibir, sekalipun banyak orang merendahkan, dia menerima keadaannya. Terkadang ada banyak orang tidak dapat menerima keadaannya, tidak dapat menerima kenyataan. Dia berpikir bahwa hidup ini, kalau kita mengiring Tuhan, tidak ada masalah. Terkadang dia putus asa, dia kecewa. Dan bertanya-tanya, Tuhan mengapa ini terjadi dan mengapa ini terjadi. Ada banyak pikiran-pikiran yang negatif muncul di dalam diri. Dan dia sudah mulai stres. Dan dia sudah mulai kecewa. Dan dia sudah tidak mulai percaya diri lagi untuk datang kepada Tuhan. Dan dia sudah mulai malas. Mengapa? Dia tidak dapat menerima keberadaannya. Mungkin dia sudah terlanjur ngomong. Dia berkata, Tuhanku hebat, Allahku luar biasa. Lalu dia diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat. Tiba-tiba ada persoalan yang begitu berat. Maka orang sudah mulai mencibir dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik. Jangan pernah malu dengan keadaanmu. Allah tidak pernah membuat kita malu. Allah tidak pernah membiarkan kita dikecewakan. Orang-orang yang berharap kepadanya tidak pernah dikecewakan. Orang-orang yang berharap kepadanya pasti diberikan jalan keluar. Jangan pernah malu dengan keadaan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu saat ini, kita harus menerima. Kata Ayub berkata, apakah kita hanya menerima yang baik-baik saja? Tidak adakah kita menerima hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam hidup ini tidak selalu enak yang terjadi. Terkadang ada pahitnya kita mengalami dalam hidup ini. Dengar baik, jangan malu dengan keadaan itu. Karena Allah mendengar. Allah tahu apa yang sedang engkau hadapi. Itu mungkin sebuah ujian dalam imanmu. Tapi ketika engkau melewati ujian itu, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia akan memulihkan keadaanmu. Ketika engkau tidak malu dan percaya diri, percaya bahwa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka dia pasti memulihkan keadaan. Tapi ketika engkau sudah mulai mundur dan berkata, mungkin Tuhan tidak ada.
maka engkau terus masuk lebih dalam lagi di dalam penderitaan. Pada malam hari ini, Bartimeus, kita bisa contoh karakternya. Dia tidak malu dengan keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sikap yang ketiga. Dan sikap yang terakhir yang perlu kita tiru dalam kehidupan Bartimeus adalah sikap tidak menyerah. Ini sikap yang luar biasa. Tidak menyerah. Dia berkata sampai Tuhan mendengar. Sampai Tuhan mendengar doaku. Dia tidak menyerah. Ada banyak orang sudah mulai kecewa dan mundur. Dengar. Ketika engkau menyerah, maka engkau tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika engkau terus berjuang dan berjuang sampai akhir, maka Tuhan berjanji, barang siapa yang berjuang sampai akhir, setia sampai akhir, dia mendapatkan kehidupan yang abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita berjuang sampai hari ini? Mungkin banyak pergumulan yang sedang engkau hadapi. Engkau diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tuhan ingatkan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan kecewa. Allah melihat, Allah mendengar. Allah mendengar dan Allah melihat pergumulan yang sedang engkau hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teladani sikap yang dimiliki oleh Bartimeus ini. Sikap yang pantang menyerah itu. Bagaimana sikap yang dimiliki oleh Bartimeus yang pertama? Tidak mau diam. Terus bergerak. Melakukan sesuatu. Sampai Tuhan mendengar. Yang kedua, dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Tidak terpengaruh dengan keadaan. Orang omong apa saja, dia tidak terpengaruh. Yang dia tahu, Allah yang penuh kasih. Allah pasti mendengar. Allah pasti menjawab. Tidak pernah dia kecewakan bagi orang yang berharap kepadanya. Yang ketiga, sikap yang dimiliki oleh Bartimeus ini. Tidak malu dengan keadaan. Apapun keadaan yang sedang engkau hadapi. Mungkin engkau sedang terpuruk saat ini. Jangan malu. Allah tidak pernah membiarkan engkau terus terjerumus dalam pergumulan itu. Ada masanya Tuhan akan membangkitkan engkau. Dan yang terakhir, jangan pernah menyerah. Itu pesan firman Tuhan bagi setiap kita pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan terus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita sampai ketemu kembali dalam program-program Mimbar Kristen. Dan doa saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap berjuang, tetap kuat di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini yang memberkati kami. Bagaimana kami belajar dalam kehidupan Bartimeus. Yang dimana Bartimeus ini tidak gampang menyerah dalam segala keadaan. Terima kasih. Karena firman-Mu terus menuntun kami. Engkau memberkati program RRI Nia Selatan. Engkau memberkati Tuhan. Supaya melalui program ini banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.